Mimpiku ingin melihat bumi ini tetap hijau, senantiasa berseri. Aku Kenzi, ayo bergabung di gerakan Cinta Pohon bersama Arsari. Terima kasih Kenzi atas donasi pohonnya. Ayo sahabat Arsari berdonasi untuk menanam pohon. Selamat Hari Pohon Sedunia. Salam lestari. Satu pohon untuk bumi demi masa depan penuh arti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan dan salam sehat. Yang pasti selamat di talk show Gerakan Cinta Pohon. Mohon maaf apabila ada background-nya, karena kebetulan sedang ada acara keluarga di tempat saya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan ini, di mana ini merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Pohon Sedunia. Nah, jadi dengan adanya Hari Pohon Sedunia ini, kita di Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo memiliki sebuah program, yaitu program menanam pohon. Jadi untuk sahabat Arsari bisa berdonasi, dan seperti apa caranya, gimana, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Tapi yang pasti di kesempatan kali ini kita juga akan berbincang-bincang juga dengan beberapa rekan-rekan yang memang sangat peduli dan concern dengan lingkungan, terutama hutan. Nah itu, jadi di kesempatan sore hari ini ada Mbak Rahayu atau Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, saya panggilnya Mbak Sarah. Kemudian ada juga Yoga, yaitu Sepri Yoga Firdana dan Elvira Septiansyah atau Tian. Nah, jadi nanti mereka bertiga akan berbincang-bincang bersama kita mengenai lingkungan dan pohon dan hutan dan segala sesuatunya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu kata pengantar ataupun sambutan dari Direktur Eksekutif Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo, Ibu Dr. Catrini Pratihari Kubuntubuh atau akrab dipanggil dengan Bu Ari. Silakan Bu Ari. Terima kasih Tito. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore sahabat Arsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat tentunya kita semua, dan selamat Hari Pohon Sedunia yang hari ini jatuhnya pas tanggalnya juga cantik ya, 21/11/21 ya, 21 November 2021, dan kita juga menjadi semakin semangat karena narasumber yang tadi disebutkan oleh Tito tentunya juga narasumber yang akan memberikan banyak inspirasi. Dan saya melihat juga ini adalah sebuah keterwakilan kaum muda ya di dalam kegiatan konservasi. Dan kenapa judulnya adalah dialog interaktif yang memberikan inspiratif, itu adalah kaitan bahwa kita ingin saling memberikan inspirasi, saling memberikan motivasi untuk berbagai kegiatan untuk menjaga kelestarian bumi. Jadi saya sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo juga teriring salam dari Bapak Hasim Joyo Hadikusumo sebagai Ketua dari YAD, selalu mengingatkan kita untuk menjaga kelestarian bumi ini tidak hanya untuk kita saja tentunya, tapi untuk generasi ke depan. Dan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo selama ini juga mencoba ikut memberikan sumbangsih untuk berbagai program terkait dengan kegiatan pelestarian. Mungkin salah satu aksi nyata yaitu adalah kegiatan kami di Sumatera Barat. Di sana ada Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera di Dharmasraya, kemudian juga mengelola yang disebut AKPSD atau Area Konservasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo. Dan juga ada kegiatan konservasi orangutan, yaitu Swaka untuk orangutan dewasa yang sudah tidak bisa dilepas liarkan karena alasan tertentu. Nah, ini di Kalimantan Timur.
kemudian juga kegiatan IAD terkait dengan konservasi harimau Sumatera Indonesia yang lingkupnya juga lebih luas lagi, yaitu di Riau yang masih dalam proses penjajakan pembangunannya, dan kemudian juga berbagai kegiatan lainnya. Tapi sebenarnya poin yang kita ingin sampaikan kepada sahabat Arsari semua adalah bahwa selain kegiatan-kegiatan yang besar, tentunya ada banyak kegiatan-kegiatan kecil yang menjadi skrup-skrup dari kegiatan besar itu. Dan kegiatan itu semua tidak hanya kegiatan milik para tokoh, tapi juga kita-kita dan juga para kaum muda bisa berperan, bisa memiliki kontribusi tersendiri, dan itu perannya tidak akan kecil tapi akan menjadi besar, apalagi semakin banyak yang melakukannya. Dan saya juga memberikan apresiasi terutama untuk narasumber ini atas kesempatannya Mbak Sarah ya, Mbak Rahayu Saraswati yang berkenan berbagi dengan berbagai pengalamannya di Indonesia maupun di internasional secara global, dan kita pasti akan termotivasi untuk bisa mengikuti jejaknya, dan kemudian juga ada narasumber yang dari kalangan internal IAD sendiri yang bergerak langsung di AKPSD. Terima kasih untuk waktunya Yoga dan juga Tian ya, semangatnya semoga bisa memberikan motivasi dan menulari kita semua ya. Dan juga saya melihat bahwa ke depan ini cinta pohon tidak hanya untuk di lingkungan terbatas, tidak hanya untuk kawasan-kawasan yang sudah mengalami penurunan degradasi hutan, tapi malah untuk yang belum mengalami hal-hal yang buruk dari hutan itu sudah harus kita antisipasi sejak awal. Jadi saya sekali lagi memberikan dukungan dan memberikan semangat untuk kegiatan kita hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat Hari Pohon Sedunia, dan mari kita selalu cintai pohon dan lestarikan bumi. Salam lestari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih Ibu Ari. Mohon maaf, saya sedikit mengalami kendala pada kamera, tapi sedang saya coba nyalakan kembali. Tapi yang pasti di kesempatan kali ini, tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ari, bahwa kalau misalnya kita bicara tentang pelestarian lingkungan dan sebagainya, itu tentu ini bukan sebuah aktivitas ataupun bukan sebuah tindakan yang bisa dilakukan sendiri. Jadi harus kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, IAD pun ingin mengajak sahabat Arsari untuk turut serta gitu dalam hal pelestarian lingkungan, terutama penambahan pohon-pohon yang ada di lahan-lahan kritis. Karena kita tahu bahwa banyak sekali lahan-lahan kritis yang ada di Indonesia, dan juga di Indonesia sendiri, kalau misalnya saya boleh kutip dari catatan ataupun rilis yang dikeluarkan oleh World Resources Institute, jadi Indonesia itu ternyata ada di peringkat keempat sebagai negara dengan kehilangan hutan primer tertinggi. Nah, jadi ini merupakan satu hal yang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa tentunya ini perlu kita sikapi, dan sekali lagi kita nggak bisa sendirian, tapi harus dilakukan secara bersama-sama ataupun kolektif. Lalu kemudian kalau kita bicara sebagai tokoh masyarakat ataupun public figure yang satu ini, saya mungkin akan sedikit memperkenalkan terlebih dahulu sedikit profil yang saya kutip dari Wikipedia, karena saya nggak ketemu dari mana-mana, Mbak Sarah, mohon maaf. Harusnya nanya langsung gitu loh, Tito. Apa susahnya nanya langsung gitu? Tapi enggak, ini hanya pada poin-poin penting aja, karena saya tahu kiprahnya Mbak Sarah ini udah cukup lama gitu, karena saat saya belum masuk IAD pun saya sudah melihat Mbak Sarah seliweran di TV-TV gitu ya, televisi swasta gitu kan, menjadi presenter. It means bisa dikatakan Mbak Sarah juga cukup ini sekali ya, cukup sangat banyak sekali koneksi-koneksinya. Dan kemudian Mbak Sarah juga pernah beberapa kali main film. Sebenarnya Mbak Sarah ya, ada berapa film? 4 atau 5 ya, saya lupa deh. Pokoknya saya pernah lihat itu, pernah main film yang saya tonton itu yang ada Obama-Obamanya itu, Dream Obama. Nah, itu yang saya tonton. Yang selebihnya cuma lihat trailernya doang, Mbak. Mohon maaf. Kemudian juga Mbak Sarah juga bisa dibilang sebagai salah satu politisi muda yang
juga pernah duduk di kursi DPR. Wah, nggak cuma duduk, tapi Mbak Sarah ini melakukan beberapa gebrakan-gebrakan melalui program-programnya, dan tentunya banyak sekali yang masih menjadi kayak semacam impian, mimpi-mimpi yang belum berjalan seluruhnya, yang mudah-mudahan sekarang bisa diwujudkan. Apa kabar Mbak Sarah? Baik, terima kasih. Koreksi Mbak kalau ada yang salah ya. Jauh ini masih aman. Jadi masih aman ya. Nah itu, jadi itu Mbak Sarah. Kemudian untuk yoga, nah ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ari bahwa yoga ini salah satu pendatang baru juga sebetulnya di kancah per-YAD. Jadi dia ini adalah mahasiswa dari Universitas Andalas tadinya, dan kebetulan YAD memiliki kerjasama dengan Universitas Andalas. Nah akhirnya ternyata dilihat nih yoga nih memiliki bakat-bakat terpendam, dari mulai bakat untuk mendata, kemudian juga bakat untuk memanage dan sebagainya. Akhirnya yoga dinobatkan ataupun diangkat menjadi koordinator Wanadiaksa AKPSD Arsari. Selamat sore Yoga. Suaranya belum termute, unmute. Sore. Baik ya kabarnya ya. Nah, kemudian ini salah satu lagi partner ataupun rekannya yoga, ini partner in crime kalau bahasa kerennya ya. Jadi partner dalam segala suasana. Jadi mereka belusukan ke hutan sama-sama, meskipun yang satu kerjaannya adalah mendata pohon-pohonan dan seterusnya, yang satunya mendata satwa. Nah, jadi mereka ini selalu berdua kalau kemana-mana, tapi berbeda tugas. Itu berarti walaupun berbeda tugas, tapi tujuannya tetap satu, yaitu melestarikan, kemudian menjaga dan mendata yang paling penting ada apa aja sebetulnya di area konservasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo ini. Ada Mas, saya panggil Bang ya, Bang Tian. Ya. Oke, apa kabar? Ya, oke. Nah ini sebelum kita mulai, saya mungkin minta waktu beberapa menit untuk kita saksikan terlebih dahulu sebuah tayangan video yang memang sudah dipersiapkan oleh tim di lapangan dan juga tim media dan komunikasi AD, yang mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran mengenai hutan, kemudian pohon, serta sedikit tentang program Gerakan Cinta Pohon. Selamat menyaksikan. Hi, I'm Cynthia. I'm Takia. And I'm Agil. And we're here from Austria. Our hope is to see Mother Earth green and continuously glow. We're ready to donate. How about you? Forest. It is home to many forms of life on Earth, from the deepest of its layers to the top of trees' crowns. Forest is the hero that keeping our planet healthy and us alive. All of us. Forest is a barrier against erosion, landslides, and avalanches. Forest gives us fresh air, clean the drinking water in our rivers, and forests also attract the rain we need to grow food. And yet we are not treating it well. In only a couple of thousand years, humans have wiped out almost 80% of the planet's original forest cover. For every vanishing forest, we lose the most important buffer against climate warming. But not only that, many people depend on forests to survive. It is their home, and by taking care of it, forests protect them and take care of us too. Let us act now, make the forest and earth green again. At one tree planted, we clean the air and water. Trees also positively impact biodiversity and giving many benefits for human beings such as jobs and opportunities as well as human health. Not only that, trees also play a vital role in regulating Earth's climate. So join with Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo.
Itu sedikit gambaran yang mudah-mudahan bisa membuat ataupun menyadarkan kita tentang kondisi yang ada sekarang. Ini masing-masing narasumber saya kasih waktu 5 menit untuk membuat statement ataupun testimoni mengenai, tadi sempat saya mention ya, bahwa Indonesia per tahun 2020 itu adalah negara peringkat keempat, posisi keempat sebagai negara yang mengalami pengurangan hutan primer. Nah, untuk hal tersebut apa menurut ataupun apa pandangan dari masing-masing narasumber? Saya mulai terlebih dahulu dari Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Baik, terima kasih. Semoga suara saya cukup jelas di Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihotu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, sahabat Arsari. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan untuk kita bisa berkumpul bersama, mungkin saling menguatkan satu sama lain maupun juga untuk kita bisa menambah ilmu mungkin. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa saling bergandengan tangan, karena saya yakin yang hadir pada sore hari ini adalah memang orang-orang yang sangat peduli. Jadi kita bukan istilahnya jangan sampai kita preaching to the choir gitu kan, kita nggak menyampaikan apa yang sebenarnya sudah diketahui semua, tapi kita walaupun demikian kita saling mengingatkan, tapi juga untuk memperkuat dan menekankan beberapa hal yang menjadi supaya kita punya perspektif yang sama. Jadi dalam hal ini ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Tito, nggak ada yang salah toh, jangan salah, jangan khawatir, walaupun dari Wikipedia gitu ya, bukan dari orangnya sendiri, tapi mungkin ya kalau misalkan dari saya sendiri, yang pertama sebagai tambahan saja, bahwa saya memang sudah menjadi climate reality leader sejak tahun 2011 kalau nggak salah, 2010-2011 waktu itu, dan ditrain oleh Al Gore, mantan wakil presiden Amerika. Jadi ini sudah menjadi salah satu keprihatinan maupun juga passion saya sejak lama. Kalau kita bicara tentang cinta pohon ya, karena ada kekhawatiran, ada keprihatinan berdasarkan data dan fakta yang tadi seperti contohnya yang disampaikan oleh Tito, bahwa Indonesia ini sepertinya mengalami banyak sekali tantangan, ada yang mungkin mengatakan kemunduran, tapi pastinya tantangan. Pastinya kita melihat bahwa Indonesia sebagai salah satu sumber oksigen ya, paru-paru dunia, tetapi masih mengalami degradasi dari sumber oksigen itu sendiri, yaitu dari pohon-pohon kita. Tapi mungkin yang saya mau tekankan di sini adalah begini, gerakan cinta pohon itu atau istilahnya kita sebagai pemerhati lingkungan hidup, jangan kita juga menutup mata pada realita bahwa kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan alam. Yang dalam arti apa? Bukan berarti kita menyatakan bahwa we are tree huggers gitu kan, seolah-olah pokoknya tiap pohon itu nggak boleh ada yang ditebang sama sekali gitu kan. Kalau misalkan seperti itu ya udah kalau gitu, dan saya nggak bisa menjadi bookworm, saya nggak bisa menjadi pecinta buku, karena apa, buku ya dari pohon gitu kan. Kita juga mau nyetak kertas apapun yang namanya uang gitu kan, which makes the world go round, itu juga dari pohon gitu loh. Jadi saya sempat melihat ada semacam meme gitu ya, yang istilahnya ini manusia nih pokoknya makhluk yang paling aneh gitu, teriak-teriak untuk bagaimana kita menyelamatkan alam, bagaimana kita cinta pohon, bagaimana kita harus menanam dan seterusnya. Tapi pada ujungnya sebenarnya kita bicara juga nggak bisa terlepas dari kebutuhan kita sebagai manusia, yang dimana tentunya pohonnya juga ujung-ujungnya banyak yang akan ditebang. Nah ini yang kalau misalkan kita lihat istilahnya gini, jangan sampai kesannya bahwa kita hanya melihat dengan kacamata kuda ke satu sisi tentang konservasi, tanpa kita juga balancing dengan kenyataan bahwa
ada kebutuhan manusia. Nah, itu it's all about balancingnya itu tadi. Kalau misalkan kembali lagi pertanyaannya adalah kepada bagaimana kita melihat kehilangan hutan primer dan seterusnya, ya itu kan karena berbagai faktor, ya. Ujung-ujungnya pasti adalah manusia, oke? Manusia dan oke, there's other factors yang berkaitan dengan yaitu kebakaran hutan yang mungkin tidak semuanya berkaitan dengan manusia itu sendiri, ya. Walaupun we can have a whole discussion on that, dan itu debat for another time. Tapi intinya bahwa kebijakan itu harus diawali juga dengan kebijakan dari pemerintah, ya tentunya. Karena kita sebagai masyarakat mau menyuarakan sekencang apapun, tapi kalau misalkan di dalam sistemnya kebijakan itu tidak didukung dengan kebijakan-kebijakan yang memang memberikan ruang untuk konservasi, ruang untuk memastikan bahwa lingkungan hidup itu terjaga dan adanya balance itu tadi, ya pasti apa yang kita lakukan itu seperti naik gunung yang kayaknya ujungnya nggak kelihatan gitu loh. Udah nyampe di titik mana tapi kok kayaknya masih panjang banget gitu yang harus kita daki gitu ya. Jadi satu sisi adalah pemerintah, tapi tentunya di sisi yang lainnya kita juga harus bicara tentang the public and the private sector. Jadi kalau tadi adalah public sektornya, kita juga harus bicara tentang private sektornya, yaitu tentang korporasi-korporasi yang sebenarnya melakukan lebih banyak, lebih besar influence atau dampak, ya, yang memberikan dampak lebih besar dibanding kalau misalkan masyarakat secara individu atau komunitas-komunitas itu sendiri. Satu harus ada dari kebijakannya, yang kedua harus ada dorongan juga dari segi korporasinya, yang ketiga baru adalah kita bicara masyarakat. Tapi ini semua nggak bisa cuma satu-satu, semuanya harus berjalan bersama-sama. Masyarakatnya harus juga punya kesadaran, karena ya mohon maaf realitanya misalnya nih ya, kalau kita bicara YAD itu kan juga bagian dari Arsari Group, ya. Arsari Group itu kita di salah satu perusahaan kita juga mengalami kesulitan yang dimana kita berhadapan dengan masyarakat yang melakukan penebangan liar gitu kan. Jadi dalam hal ini malah swastanya yang mencoba untuk melakukan konservasi, tapi masyarakatnya yang justru melakukan kerusakan lingkungan. Tapi kerusakan lingkungan itu pun juga mereka dasari dari kebutuhan mereka untuk mereka bisa ada lahan, mereka bisa ada tempat tinggal, mereka bisa ada pemasukan karena untuk mencari lapangan pekerjaan susah dan seterusnya. Jadi ini kita harus balancingnya kembali lagi dari kesadaran semua pihak, dan juga tentunya balancingnya dari segi bukan hanya kita dari segi ideologi untuk kita cinta pohon, tapi cinta pohonnya tuh untuk apa sih? Ya ujung-ujungnya bukan bumi yang membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan bumi. Bumi tanpa kita, tanpa manusia masih bisa bertahan dan masih bisa sampai justru lebih lama dibanding kalau misalkan ada manusianya. Jadi ya itu yang penting. Konservasi itu bukan untuk buminya, ya itu keliru. Bukan untuk pohonnya. Kita harus cinta pohonnya itu untuk siapa? Ya untuk manusia gitu loh. Itu yang jangan sampai dipelintir. Jadi itu yang mungkin saya buka dengan itu dulu. Jadi intinya adalah balancing dan semua pihak harus ikut ambil peran karena kita semuanya punya andil di sini. Ya, oke, terima kasih Mbak Sarah. Saya tadi barusan dengar itu jadi keinget sama speech-nya Om Harrison Ford ya. Jadi sempat dia ngomong gitu, Earth doesn't need human need Earth gitu. Jadi ya itu memang yang akhirnya membuat kita sadar harusnya gitu. Kalau semua yang kita lakukan sekarang ya baliknya ke kita lagi. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih panjang karena ada beberapa poin-poin pertanyaan yang bisa kita diskusikan sama Mbak Sarah dari yang tadi sudah disampaikan di awal. Dan sekarang berlanjut ke narasumber selanjutnya yaitu Yoga. Oke, Yoga silakan 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mas. Ya, saya mau sebentar ya Mas. Suaranya sedikit terputus-putus. Halo Mas. Ya. Ya silakan Yoga. Oke, saya mau izin share ya Mas. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya,
sejahtera untuk kita semua. Selamat sore sahabat Hari semuanya. Semoga masih semangat ya di akhir minggu ini. Nah, pada kesempatan ini itu saya akan menyampaikan beberapa hal tentang pengelolaan di AKP Hari. Nah, dalam rangka merayakan Hari Pohon Sedunia tanggal 21 November 2021, kita mengambil tema Gerakan Cinta Pohon. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu kondisi hutan kita saat ini. Nah, bahwasanya hutan bumi itu diperkirakan lebih kurang itu 4,06 miliar hektar menurut data Food and Agricultural Organization. Nah, sedangkan untuk luas hutan di Indonesia itu sendiri, menurut data KLHK itu ada 95 juta hektar. Nah, untuk presentasi hutan itu dikategorikan dalam 4 jenis hutan. Yang pertama ada hutan tropis. Nah, inilah hutan yang paling luas, yang beraneka ragam, yang dilewati oleh garis khatulistiwa, dimulai dari Indonesia, Brazil, dan Afrika. Nah, terus selanjutnya itu diikuti hutan boreal. Nah, hutan boreal ini itu sejenis hutan yang didominasi dengan jenis pohon pinusan. Itu sebanyak 27%. Nah, diikuti selanjutnya itu hutan iklim sedang dan hutan subtropis. Nah, Indonesia sendiri itu data tahun 2002 sampai 2020. Nah, ini memperlihatkan kehilangan hutan primer yang ada di Indonesia. Nah, namun 4 tahun belakangan ini dari tahun 2017 hingga 2020 itu untuk kehilangan hutan primer itu sudah mulai agak berkurang. Namun tak lepas dari ini, kita masih tetap harus menjaga kelestarian hutan yang ada di tempat kita masing-masing. Nah, sebelah kiri bawah saya itu ada merupakan hutan karya konservasi Profesor Sumitro Jayahadikusumo. Nah, lebih kurang itu sekitar 2.400 hektar yang kita kelola di lebih tepatnya di daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Nah, hutan area konservasi kita ini itu berbatasan langsung dengan hutan lindung dan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Nah, ini juga merupakan sumber manfaat yang lebih tinggi bagi masyarakat, bahwasanya hutan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di hilir sungai. Nah, beberapa kegiatan yang kita lakukan untuk dapat diketahui, kita di sini itu memiliki 9 forest ranger. Forest ranger sendiri atau kita menyebutnya Wanadiaksa. Nah, Wanadiaksa ini kita melakukan patroli secara berkala di areal kita dengan menggunakan motor gitu, dengan pemantau menggunakan drone juga, dan juga kita melakukan kegiatan observasi lapangan. Nah, kita masuk ke dalam hutan, kita melakukan observasi, kita mendata apa saja yang kita dapatkan di hutan gitu. Ini untuk mengurangi ancaman yang ada di AKP Hari. Nah, lanjut ke ancaman. Nah, ancaman ini ada beberapa ancaman yang kita temui di areal kita. Nah, yang pertama itu ada perburuan. Nah, ini sebelah kiri atas ini itu merupakan suku anak dalam. Suku anak dalam yang sering suka berburu gitu, berburu babi. Namun kita juga sudah melakukan patroli, kita sudah mengingatkan, kita juga sosialisasikan, dan itu rutin kita lakukan. Nah, di bagian tengah itu ada kegiatan melakukan pencarian ikan di areal kita. Nah, ini juga kita sosialisasikan, kita peringati juga. Nah, sebelah kanan itu ada adanya illegal logging dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini juga berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Nah, ini juga kita sudah peringati dan kita sudah clearkan semuanya. Nah, di bawah itu ada beberapa masyarakat yang melakukan penjeratan dengan jenis jerat-jerat lincing gitu. Nah, ini kita sudah peringati juga. Nah, kita lakukan
penyadartahuan kepada masyarakat tersebut bahwasanya ini juga akan berdampak walaupun hanya untuk penjerat babi tujuan utamanya, ini akan juga berdampak ke satwa liar yang keluar dari hutan tersebut. Nah, saat sekarang ini itu tantangan yang kita hadapi yaitu ada konflik dengan masyarakat sekitar kawasan. Namun upaya yang kita lakukan itu kita sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar kawasan. Nah, yang kedua itu ada perburuan dan penjeratan. Nah, terus selanjutnya ada satwa liar di kawasan ketika patroli, itu juga menjadi ancaman bagi kita karena di hutan kita itu masih ada ditemukannya harimau gitu atau satwa liar lainnya. Nah, selanjutnya itu ada akses jalan dan kondisi cuaca. Di sini juga karena letak wilayah kita berdekatan di kaki Gunung 7, jadi kondisi cuacanya tidak jelas, jadi itu menjadi kendala tantangan bagi kita gitu. Nah, untuk upaya yang kita lakukan sudah yaitu penyadartahuan tentang satwa yang dilindungi, kita sosialisasikan kepada masyarakat yang kita temui di lapangan atau di nagari sekitar kawasan. Itu pencegahan terhadap pemburuan dan penyeratan itu yang patroli kita lakukan. Nah, ayo sahabat Arsari, mari jika sahabat Arsari tertarik, mari kita berkunjung ke AKP Arsari. Salam lestari. Terima kasih Mas. Lupa di unmute. Terima kasih Yoga, dan mudah-mudahan dengan sedikit gambaran tadi itu sudah terlihat, kemudian juga bisa sedikit bisa dibayangkan gitu ya sama teman-teman atau sama sahabat Arsari yang ada di rumah apa saja sih sebetulnya Wanadi Hassani yang dikerjakan. Nah, itu tadi sudah sedikit tergambar. Kalau gitu kita akan lanjutkan ke narasumber yang ketiga, yaitu Tian. Tentunya dia juga akan berbagi bersama kita. Kalau tadi Yoga lebih kepada Wanadi Hassaninya. Kalau Tian mungkin lebih kepada kegiatannya mungkin Tian ya. Silakan Tian, 5 menit dari sekarang. Ya, tes. Terima kasih Mas Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Saya akan share screen sedikit. Apakah sudah muncul Bang Tito? Ya, aman. Oke, baiklah. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman saya berkegiatan di area konservasi Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo Arsari. Inilah kegiatan saya sehari-hari, yaitu melakukan patroli dan pendataan mengenai keanekaragaman, baik itu flora ataupun fauna yang ada di AKPSD Arsari. Di mana AKPSD Arsari merupakan hutan yang berada di dalam kawasan HGU, perkebunan sawit yang sekarang namanya PT TKA, di mana luasnya itu kurang lebih 2.400 hektar. Dari total area tersebut 10 hektar itu dialokasikan untuk set PRHSD atau Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera yang sudah terpakai sekitar 2 hektar untuk pembangunan kandang dan lodge dari karyawan. Baik, di sini pada slide ini bisa dilihat itu pada gambar pojok kiri paling atas itu adalah salah satu tanaman yang kita temukan dalam area konservasi, pohon beringin atau Ficus benjamina, di mana ini sangat berpotensi bagi habitat satwa yang ada di dalam hutan tersebut untuk berteduh ataupun untuk mencari makan, karena Ficus ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang biasa dimakan oleh satwa-satwa seperti primata, burung, dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk floranya itu juga berbagai jenis. Itu ini yang sudah kita tampilkan adalah yang memiliki gambar yang cukup baik, sedangkan yang lainnya itu belum terdokumentasi dengan baik, di mana itu ada 5 kelas dari vertebrata, yaitu dari amfibi, kemudian dari aves atau burung mamalia. Sebenarnya masih ada juga reptil dan ikan atau Aptenopteridii atau Pisces. Namun kita belum mendapatkan dokumentasi yang baik, di mana hewan-hewan ini biasanya kita jumpai di dalam hutan dan di pinggir kawasan, atau mereka akan mencari makanan di pinggir-pinggir kawasan, karena di pinggir kawasan tersebut banyak tumbuhan-tumbuhan seperti Ficus yang kita lihatkan di slide ini. Kemudian apa sih kegunaan
hutan dan apa sih hubungannya dengan satwa. Jadi sebenarnya hutan itu selain bermanfaat untuk kita manusia sebagai sumber oksigen dan penyangga air atau penyimpan air yang bagus, ternyata hutan itu juga bermanfaat bagi hewan-hewan yang ada di dalamnya. Salah satu peran hutan atau pohon yang ada di dalam itu adalah sebagai pakan satwa. Seperti pada gambar di sebelah kanan ini, itu adalah simpai atau Presbytis melalopus yang sedang makan salah satu makanan dari spesies tumbuhan yaitu kayu Afrika atau Mesopsis eminii. Jadi hubungannya hewan dan hutan ini sangat erat, di mana tumbuhan ataupun buah yang dimakan oleh hewan ini akan menjadi bibit pohon yang ada di dalam hutan tersebut. Seperti pada gambar itu akan muncul kecambah-kecambah yang inilah yang akan calon akan menjadi hutan tersebut. Jadi kaitan antara hutan dan sawah itu sangat penting, dan makanya kita harus menjaga hutan dan kita tidak boleh menebang pohon sembarangan tanpa pertimbangan dan tanpa diperhatikan aspek-aspek lingkungannya. Namun apa yang akan terjadi ketika hutan itu telah habis atau telah rusak? Pada gambar di atas itu dapat dilihat bagaimana perbandingan antara sungai yang ada masih bagus hutannya dengan yang hutannya sudah hampir habis juga. Yang di sebelah kanannya itu lihat air sungai yang bersih bisa menjadi coklat seperti itu, dan tentunya ini sangat mempengaruhi kebutuhan bagi masyarakat sekitar ataupun satwa-satwa yang ada di dalamnya. Dan lainnya itu seperti hilangnya habitat dari satwa itu sendiri, sehingga pada setiap tahun itu selalu terjadi konflik antara manusia dan satwa liar itu sendiri. Seperti satwa itu masuk ke dalam perkebunan masyarakat ataupun masuk ke dalam perkarangan ternak, kemudian juga melintasi jalan. Kenapa? Karena memang habitatnya dulu itu telah berubah fungsi, sekarang menjadi perkebunan masyarakat dan penebangan liar. Mungkin demikian saja dari saya, Bang Tito. Mungkin kita nanti lebih sharing dan pengalaman selama di AKP Arsari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Bang Tito. Oke, terima kasih. Karena tadi sempat mengalami sedikit kendala pada jaringan sehingga saya terpental keluar. Tapi alhamdulillah sudah kembali lagi. Cuma tadi sedikit banyak sudah terdengar info-info yang disampaikan oleh Tian, dan itu juga yang bisa membuat kita akan berbincang-bincang lebih jauh. Mungkin mohon bantuan untuk teman-teman co-host untuk men-spotlight seluruh narasumber. Ya, jadi ini ada beberapa poin ya. Tadi sebetulnya dari Mbak Sarah yang pertama nih, yang paling saya sempat cermati dan garis bawahi sekali gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat. Jadi ada kata seimbang yang tadi Mbak Sarah sampaikan. Seimbang itu kan berarti selama ini kan kita tahunya bahwa orang yang melakukan upaya konservasi ya sudah, kalau mereka mengaku-ngaku sebagai konservasionis misalnya gitu kan, jadi mereka kayak semacam anti untuk pakai ini, anti pakai itu dan seterusnya. Sementara di sisi yang lainnya lagi orang menganggap bahwa mereka ingin mendapatkan keuntungan dari usaha dan sebagainya. Nah, kata seimbang di sini Mbak Sarah, sebetulnya idealnya seimbang itu seperti apa Mbak Sarah? Idealnya ya, baik itu untuk alam, pemanfaatannya juga untuk manusia. Ya, itu yang dan ini yang mungkin banyak orang punya perspektif berbeda-beda tentang keseimbangan itu sendiri gitu ya. Dan istilahnya agak susah kalau misalkan menyamakan perspektif dari pecinta alam
itu pun juga Ya. ada range-nya gitu kan, ada yang ekstrim banget gitu. Terus Ya, ada betul, yang betul. apa namanya, ada yang moderat gitu. Jadi istilahnya ada yang liberal, moderat, dan konservatif. Nah, bahkan di kalangan pecinta alam pun juga ada yang seperti itu gitu ya. Ya. Tapi keseimbangan ini yang saya rasa apa namanya, perlu juga dipahami oleh para konservasionisme tadi ya, istilahnya dari segi konservasi itu pun juga harus ada pemahaman tentang keseimbangan itu sendiri. Makanya saya paling suka apa namanya, walaupun kalau kita belajar lebih itu sebenarnya ada ilmunya lebih dalam lagi, lebih dalam. Tapi let's just say paling yang hampir semua orang pernah dengar itu circular economy, misalnya contohnya. Oke. Nah, kalau kita bicara circular economy, itu jadi menganggap bahwa kita ini hidup dalam lingkaran, ya kan? There's a circle of life gitu, yang kita nggak bisa semena-mena hanya ngambil. Kalau di sini ada yang pernah baca buku Ismail, for example, itu pas di situ pun juga diingatkan bahwa kita nih manusia ini, Homo sapiens ini istilahnya karena menganggap dirinya udah yang paling berkuasa dan tergantung dari segi etiknya masuknya dari mana gitu, Pak. Tapi intinya bahwa kebutuhan kita yang harus dipenuhi terlebih dahulu gitu loh. Nah, ini yang bisa diperdebatkan gitu kan. Kita nih sebenarnya di dalam skema kehidupan tuh seperti apa gitu. Nah, intinya, tapi kalau udah itu udah terlalu philosophical. Maksudnya ke filsafat gitu. Daripada jadi kuliah umum ngalur ngidul kemana gitu ya. Tapi apa namanya, yang mau saya angkat adalah circular economy tadi. Dari segi people, planet, profit. Itu ini kita bicara dalam skematik swasta, dari skematik manusia yang istilahnya kalau dianggap mungkin bukan untuk bisnisnya, tapi hanya untuk, pokoknya anggap aja bahwa untuk people sama profitnya itu adalah bagian manusianya, sedangkan planetnya adalah bagian alamnya, kan gitu. Mungkin kalau misalkan kita mau black and white ya, walaupun it's not as easy as that. Misalnya apa, nggak bisa kita melihat hanya people itu dari segi kesejahteraan murni gitu ya, hanya untuk ngisi sandang pangan papan tanpa memperhatikan aspek yang lainnya. Kenapa saya kalau dan circular economy ini juga bicara dari segi CSR misalnya. Nah, contoh aja gitu ya. Orang mikirnya, oh, kita kan yang penting udah berapa persen dari profit itu kita kasih ke upaya konservasi. Kita itu adalah bagian dari kita balancing gitu kan. Pokoknya carbon footprint. Nah, kalau buat yang dari segi individu gitu ya, apa yang kita spending dari segi carbon footprint, dari kita terbang, dari kita menggunakan teknologi dan seterusnya, itu ada carbon footprintnya gitu. Ada yang sampai benar-benar ngitung. Nah, dari situ langsung pemikirannya, oh bisa aja yang penting balancing dengan kita nanam pohon. Ya kan, sebagai balancing itu gitu loh. Jadi ini itu yang istilahnya maksudnya dari segi itu bisa sangat kompleks banget tuh Mas Tito. Oke, ini sorry aku saya coba ambil ini lagi nih. Ada satu hal yang cukup menggelitik bagi masyarakat awam dan masyarakat umum gitu ya. Jadi pemerintah lantas apa gitu loh, maksudnya tindakannya, karena kan ini kan harus balance ya. Jadi balance itu juga berarti dari masyarakat, pelaku konservasinya, dan dalam hal ini pemangku kepentingan ataupun pemegang kebijakan pemerintah. Nah, Mbak Sarah kan pernah duduk di sana tuh, gitu kan, duduk di sana. Nah, apa yang selama ini nyata gitu, kelihatan dan bisa disaksikan oleh orang banyak gitu, si pemerintah ini tindakan-tindakannya. Ini maksudnya dari segi pemerintahnya atau dari segi pemerintah gitu, dari segi pemerintahnya. Action dari pemerintah, Mbak Sarah melihatnya seperti apa gitu, sampai sekarang? Oke, karena by the way legislasi itu bukan bagian dari pemerintah loh. Ya, kita adalah wakil rakyat gitu ya. Jadi nggak bisa dianggap bahwa legislasi pemerintah gitu. Tapi kalau misalkan dari misalnya sebagai masyarakat, sebagai wakil rakyat waktu itu yang melihat upaya dari pemerintah, dan ini udah sempat saya sampaikan juga waktu itu di bareng sama Think Policy di ruang tengah gitu ya. Kita waktu itu bicara tentang APBN.
Saya sempat sampaikan gitu bersama dengan kawan-kawan aktivis-aktivis lingkungan hidup yang lainnya, yang intinya bahwa Indonesia tuh sebenarnya sudah melakukan a lot of changes, sudah kita harus mengakui ya, terlepas dari kritikan-kritikan kita, tapi intinya bahwa pemerintah ada upaya, seberapa kecil dan seberapa efektif itu itu bisa kita perdebatkan di lain waktu. Tapi ada upaya itu. Cumannya itu adalah pasti masih ada banyak catatan yang harus kita sampaikan dan sudah sering disampaikan juga, bahwa kebijakan anggaran misalnya dari segi insentif untuk kita mendukung energi terbarukan, untuk mendukung reforestation dan segala macam, itu tidak tertranslate dari narasi yang mereka sampaikan gitu kan. Termasuk juga dari segi kebijakan untuk yaitu mendukung upaya-upaya untuk sustainability. Nah, jadi upayanya ada, catatannya masih banyak. Oke. Nah, ini juga karena ini berhubungan dengan salah satu kegiatan yang sering kali dilakukan oleh masyarakat yang melanggar. Yang kalau bahasa terkenalnya adalah illegal logging. Ini yang sering kali ditemukan sama teman-teman di lapangan. Dalam hal ini kan Yoga yang sering berjalan ke lapangan dan melihat kondisi banyak sekali kayu-kayu yang ditebang, tapi tidak ada tindakan yang serius gitu ya. Maksudnya tidak ada tindakan serius kayak mungkin berjaga-jaga atau apa gitu kan. Nah, ini Yoga di lapangan melihat hal tersebut seperti apa, Yoga? Apakah semakin kesini semakin marak karena tidak adanya keseriusan dalam hal penegakan hukuman, atau seperti apa untuk fakta lapangan yang ada sekarang? Oke, Mas. Berbicara tentang fakta lapangan yang kita temui, bahwasanya kita sudah melakukan penyadartahuan, sosialisasi, namun masyarakat tetap melakukan kegiatan-kegiatan seperti illegal logging, dan itu banyak terdapat di areal-areal hutan lindung yang berbatasan langsung dengan hutan kita. Dan tidak untuk kemungkinan juga ada di areal-areal taman nasional gitu, yang berbatasan juga langsung dengan kita. Nah, hal-hal demikian itu sudah kita informasikan kepada terutama kepada pihak taman nasional atau pemerintahan, dan mereka juga sudah melakukan patroli. Namun mungkin karena patrolinya tidak rutin saja, jadi menjadi kecolongan di bagian sananya, Mas. Masih mute, Mas Tito. Mute, Mas. Ya, maksudnya gini, kalau misalnya sampai kecolongan gitu kan, itu kan berarti kan si pelaku illegal loggingnya atau penebangan liar ini lebih cerdik dong, gitu. Maksudnya kalau misalnya itu adalah area dari punya YADE gitu, dalam hal ini adalah AKPSD gitu kan, itu mungkin bisa disikapi. Tapi kalau ini sudah berhubungan dengan mungkin pihak lain, TNKS atau mungkin pihak swasta lainnya. Nah, kalau Yoga melihatnya seperti itu, kira-kira nih, apa yang bisa membuat kita nggak nyampe kecolongan? Jangan sampai kecolongan lah. Yang di daerah kita sendiri dulu deh. Oke, Mas. Hal utama yang kita lakukan yaitu tadi, kita melakukan patroli secara berkala di pinggir kawasan. Di kawasan itu kita melakukan mengidentifikasi, mengobservasi yang kita lihat di lapangan. Apakah ada ancaman yang datang ke hutan kita? Nah, kita jika ada ancaman itu kita akan berkoordinasi secara bersama. Kita akan melakukan tindakan bahwasanya ada kegiatan yang mencurigakan di hutan kita. Jadi kita selalu melakukan patroli secara berkala, Mas. Oke, itu berarti tim dari Wanadiaksa AKPSD itu
selalu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan area-area yang mungkin ada di sekitar AKPSD ya. Ya, betul sekali Mas. Oke, nah sekarang kita lanjut ke lapangan lagi. Nah, dari sekian banyak aktivitas, kemudian keanekaragaman hayati yang ada di dalam sana. Saya ke Tian sekarang. Nah, kalau dari Tian melihat hal tersebut gitu kan, Tian kan bergabung di IAD udah sekitar 1 tahunan lah ya. Selama setahun melakukan operasi patroli, kemudian melihat keragaman satwa, kemudian tanaman juga di sana. Perkembangannya seperti apa yang Tian lihat selama 1 tahun ini? Apakah dia meningkat atau menurun? Karena kan tadi saya juga agak kaget gitu begitu ngeliat data-data, kok nomor 4 ya perasaan yang saya lihat hutannya rimbun-rimbun aja gitu. Nah, apa yang Tian lihat selama 1 tahun ini? Ya, baik, terima kasih Mas. Dari pengalaman di lapangan, itu untuk jenis-jenis ataupun satwa itu, mungkin untuk ketika ada penebangan liar ataupun pembukaan lahan, biasanya satwa-satwa yang memakan pucuk daun seperti rusa ataupun kijang, itu mereka akan keluar ke daerah tersebut untuk mencari pucuk-pucuk tersebut. Dan yang menjadi tantangannya adalah ketika itu terjadi, maka para pemburu itu akan beraksi di sana, Mas. Jadi itu salah satu tantangan keanekaragaman hayati yang akan bisa menyebabkan punahnya, sehingga berburu itu seiring dengan pembukaan lahan seperti tadi. Jadi mereka punya kayak korelasi gitu. Jadi ada hewan-hewan yang suka baru, maka tumbuh-tumbuhan itu hewan-hewan itu akan keluar seperti itu, Mas. Oke. Jadi nah ini oke, sebentar saya potong dulu. Saya potong sebentar. Kalau kita bicara soal hewan-hewan tadi, kemudian pembukaan lahan, nanti mungkin Mbak Sarah bisa menambahkan ya. Kalau lahannya sudah terbuka, tapi kita perlu tutup lagi, kan itu perlu banyak sekali pengorbanan dan banyak sekali orang-orang yang harus ikhlas untuk akhirnya ya udahlah nggak apa-apa ditutup lagi. Nah itu seperti apa nih menurut Tian? Mungkin nggak lahan yang sudah terbuka kalau memang itu bukan hak mereka ya, pasti bisa ya. Tapi caranya gimana kalau menurut Tian sebagai memang yang pelaku di lapangan yang seringkali berjalan untuk melakukan patroli? Ya Mas, tadi maaf koneksinya jelek. Ya. Bisa diulangi lagi tadi Mas? Jadi gini, kan tadi seperti yang bilang bahwa satwa-satwa banyak yang kehilangan lahan karena kehilangan tempat tinggal karena memang lahannya sudah dibuka untuk perkebunan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang itu lahannya memang sah dimiliki oleh si pengelola lahan, itu kita nggak bisa cawe-cawe, ya kan? Kita nggak bisa otak-atik lagi. Tapi kalau itu bukan lahan mereka, bukan hak mereka, ya, apa yang perlu dilakukan? Tantangannya seperti apa supaya lahan yang terbuka itu bisa kita tutup kembali, kita jadikan hutan lagi, reforestasi? Apa tantangannya menurut Tian? Yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat itu, Bang. Bagaimana kita mengajak masyarakat itu untuk bisa menanam kembali lahan-lahan yang sudah kritis ataupun yang sudah terbuka. Jadi kita mulai dari kita untuk kita juga gitu, Mas. Jadi salah satunya itu seperti itu, kita lakukan penghijauan sehingga lahan yang gundul tadi bisa kembali seperti semula, seperti itu. Oke, itu kan teorinya. Menurut Mbak Sarah, prakteknya seperti apa Mbak Sarah? Kira-kira mungkin nggak tuh terjadi? Ya, dari segi maksudnya untuk penanaman kembalinya. Betul, penanaman kembali dan juga kayak itu kan bukan lahan dia. Kalau bukan lahan dia, kira-kira mereka mau nggak nih, bersedia nggak nih kalau kita geser? Nah, itu yang selalu menjadi tantangan ya. Dan itu saya lihat juga di kolom chat juga udah banyak yang juga mulai bertanya gitu. Gimana sih convincing gitu kan? Sebenarnya pertanyaannya bukan soal realitanya. Kalau realitanya kita semua juga udah tahu lah Mas Tito gitu ya. Iya. Semua juga realitanya udah tahu pasti susah gitu kan. Pasti tantangannya mulai dari melihat bahwa oh itu bukan istilahnya gini, kalau misalkan dia disuruh
untuk menanam padahal itu adalah istilahnya ya untungnya apa buat saya kan gitu ya, maksudnya dasar manusia ya pasti banyak lah yang mikirnya ujung-ujungnya what's in it for me, ada apa untuk saya gitu, benefitnya di mana gitu. Nah ini saya justru mau baliknya adalah dari segi narasi Mas Tito ya, untuk juga sedikit menjawab pertanyaan yang udah ada di chat gitu, bahwa kita selama ini sebagai aktivis lingkungan hidup itu agak sedikit melakukan kesalahan dalam narasi, Mas Tito. Karena membuat narasi yang coba saya tadi pas di awal di sambutan itu mencoba untuk mengangkat sedikit, yaitu dari narasi bahwa seolah-olah manusia itu berhadapan dengan alam. Jadi itu dua hal yang berbeda gitu, bahwa ini untuk alam, ini untuk bumi, ini untuk pohon, ini untuk satwa, yang seolah-olah tuh nggak ada kaitannya sama manusia. Ya itu yang kita harus putar balikkan itu semua, bahwa ujungnya kalau manusia mau bertahan, kita harus melakukan ini. Jadi itu yang harus narasi itu Mas Tito yang dan teman-teman semua yang saya rasa salah satu caranya adalah benefitnya apa? Ya benefitnya lu bisa hidup. Benefitnya anak dan cucu lu masih bisa hidup gitu. Yang ya itu maksudnya balik lagi. Lu nebang, tahu nggak itu banjir bandang yang terjadi itu di sebelah gitu? Itu karena salah satunya ya, maksudnya oke kita terlalu menyederhanakan, tetapi salah satunya adalah karena penebangan liar itu yang akhirnya yang tadinya harusnya nggak longsor, yang tadinya nggak ada banjir bandang bisa tertahan dari pohon-pohon tersebut, akhirnya terjadilah gitu kan yang seharusnya tidak terjadi gitu. Ya itu ujung-ujungnya karena manusia juga, ya kita juga yang kena kan gitu. Jadi harus dikembalikan. Kita pokoknya jangan ngomong soal ini adalah untuk lingkungan yang ini indah untuk dilihat, ini untuk anak-anak kita bisa melihat, bukan soal anak-anak kita melihat, anak-anak kita bisa hidup atau enggak, gitu aja. Betul. To the point gitu. Ya. Nah, jadi ini sekaligus tadi sempat saya baca ada dari Asti di Kalimantan. Jadi dia melihat ada salah satu hutan yang ada di wilayah Kalimantan yang dilegalkan untuk melakukan penambangan di sana, gitu kan. Nah, tentu mungkin sebagai salah satu wakil rakyat tadinya, gitu, Mbak Sarah pasti pernah melihat dong dan pernah mengetahui apa sih dasarnya pemerintah akhirnya meloloskan hal tersebut untuk satu area yang akhirnya dilegalkan untuk menjadi pertambangan. Tentu ada syarat-syaratnya ya. Nah, mungkin kita perlu dicerahkan nih, Mbak Sarah. Apa sih yang membuat akhirnya masalahnya Mas Tito, saya waktu itu bukan di Komisi 4. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan perizinan. Cuman kan memang waktu itu kan salah satu hal dari yang Ciptaker itu adalah supaya izin-izinnya itu nggak diserahkan kepada Pemprov gitu kan. Nah, cuman yang jadi masalah juga berarti memang tanggung jawabnya sekarang ada di pemerintah pusat. Nah, itu kita bisa melihat, misalnya kemarin saya baru aja ke Samarinda, nggak harus keluar dari area bandara, itu bahkan temen di sana udah bilang, iya itu ilegal loh Mbak, itu tambang yang di situ tuh sebenarnya ilegal loh, kok bisa gitu loh, bandara aja, maksudnya saya berarti kan semua pejabat mulai dari gubernur sampai ke bupati sampai ke pemerintah pusat, kalau mau ke ibu kota Kalimantan Timur kan bukan Balikpapan ya, tapi Samarinda itu pasti ngeliat gitu loh. Jadi dan sepupu saya yang kebetulan adalah wakil ketua Komisi 4 yang berkaitan dengan pertanian, perhutanan dan lingkungan hidup, dia juga udah menyampaikan, udah gemes juga gitu kan, karena kembali lagi, iya izinnya itu bukan nggak bisa dikendalikan oleh Pemprov sekarang, tapi itu semuanya di pemerintah pusat. Nah, jadi pertanyaan yang tadi Mbak Asti tanyakan itu sangat relevan sekali dalam arti istilahnya ini beda ya. Kalau misalkan penambangan yang paling parah itu kan misalnya kita bicara untuk fossil fuel ya. Kalau ini kan untuk emas ya. Gitu. Nah ini yang ini yang selalu menjadi pertanyaan yang saya rasa itu harus ditanyakan kepada mereka-mereka yang memang punya. Ini kalau saya sendiri jujur saya nggak punya jawabannya karena saya pribadi juga nggak tahu syarat-syaratnya itu apa aja ya yang mengizinkan
untuk hutan tersebut diberikan izin untuk ada penambangan. Tapi memang ya itu yang saya bilang tadi, catatannya itu kita banyak tentang bagaimana untuk melestarikan hutan. Nah, salah satunya justru saya mau balik lagi ke yang Tian tadi sampaikan dan juga Tito soal reforesting ya. Reforesting itu menurut saya bagian pentingnya, sehingga tempat-tempat yang mungkin sebenarnya bisa dijadikan sebagai sumber pencarian nafkah ya, sumber lapangan kerja ya, seperti tambang, itu nggak dipermasalahkan karena semua area yang sebenarnya sudah degraded karena kebakaran lahan kemarin ya, kebakaran hutan, itu sudah bisa digunakan kembali untuk pelestarian lingkungan dan sebagai tempat untuk lapangan kerja yang lainnya juga bahkan gitu. Jadi ini yang harus kita upayakan bersama-sama, dan itu pun juga sebenarnya kan jadi catatan waktu ada upaya untuk REDD+ itu loh. Ya kan, REDD+ itu menjadi masalah itu kalau misalkan dilihatnya hanya sebagai untuk saat ini ada duitnya itu dipakai untuk seolah-olah itu jadi gaji buat orang nanam pohon gitu kan. Buat saya terserah lu mau pakainya kayak gimana, yang penting tuh ditanam gitu kan. Buat sekarang ditanam dulu, nanti gimana kita melestarikannya gimana, nanti kita pikirin nanti. Yang penting tuh tanam dulu gitu. Jangan sampai gajinya nggak ada, nanamnya berhenti gitu. Ya itu, tapi kan istilahnya buat sekarang yang penting itu dananya besar loh Mas Tito. Kita bicarakan itu nggak kecil sama sekali. Jadi bisa banget untuk digunakan untuk menanam kembali reforesting that effort. Cuman memang kalau udah bicara tentang maintenance ya wis lah, itu kita bicarakan bareng-bareng. Tapi buat sekarang yang penting ditanam dulu daripada nggak ada upaya untuk penanaman kan gitu loh. Benar-benar ini juga sekaligus mungkin bisa jadi pemacu nih buat Tian, buat Yoga gitu. Tuh berarti kita bisa majukan proposal nanti kalian untuk gerakan cinta pohon itu ke sana gitu ya. Gerakan cinta pohon, ajuin proposal gede-gedean gitu. Nah, tapi gini, ya cuma kita bingung juga sekarang masih ada atau enggak itu. Oh iya. Nanti kita cari infonya, Mbak. Kan office-nya ditutup itu, UN REDD+-nya udah ditutup. Iya. UN makanya Orchid. itu mungkin bisa langsung ke pusatnya ya. Oke, tapi gini, kalau kita bicara tentang reforestation itu tadi, bahwa kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa kita hindarin fakta lapangan, ada satu lahan yang dibuka secara ilegal, once kita tanamin dengan bibit-bibit pohon, kemudian mungkin karena tidak ada pemahaman, tidak ada pengetahuan, mungkin akan kembali dirusak. Nah, Yoga dalam hal ini yang seringkali patroli di lapangan, menemukan hal-hal yang seperti itu. Pernah nggak mengalami kejadian kayak mungkin dapat ancaman? Kan itu bukan hal yang aneh lagi ya kalau di lapangan ya. Pernah nggak ngalamin seperti itu, dan pas ngalamin gitu apa yang dilakukan itu supaya semuanya berjalan dengan baik? Baik Mas, kita di lapangan pernah sih mengalami seperti ancaman dari masyarakat gitu, terutama kita para pelaku di lapangan langsung yang berhadapan dengan masyarakat langsung gitu. Namun di masyarakat sekitar kawasan itu ada yang dikatakan sebagai petinggi adat gitu. Petinggi adat, kita memegang orang kuncinya gitu. Jadi seperti Minang, kalau Minang kita sebutnya seperti Niniak Mama gitu. Niniak Mama. Nah, tokoh masyarakat lah ya. Tokoh masyarakat yang petingginya, yang bisa ditinggikan seranting gitu. Didahulukan selangkah. Nah, ini kita lakukan pendekatan kepada Niniak Mama tersebut. Kita lakukan pendekatan dengan menceritakan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat gitu, dilakukan oleh masyarakat yang kita tempat curhat kita lah gitu Mas, tempat curhat kita kepada Niniak Mama itu. Nah, hal itu sudah kita lakukan, namun berdasarkan yang perjanjian kita dengan Niniak Mama gitu, dari bahasan pembicaraan kita itu bahwasanya sekali itu masih bisa kita toleransi sekali untuk kegiatan yang
mengancam gitu, mengancam dari flora, baik flora maupun fauna. Namun untuk kedua kalinya itu akan diberikan sanksi gitu, diberikan sanksi seperti bisa jadi masuk desi gitu, atau kita laporkan kepada pihak yang berwajib gitu, Mas. Oke. Ya, berarti intinya masih bisa lah ya kita menggunakan cara-cara yang kayak personal approach gitu, pendekatan secara personal kepada masyarakat dalam rangka penyadartahuan ini ya. Oke, ini tampaknya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah datang. Kita coba ambil salah satunya deh. Sebentar. Ini dari Mas Andri ya, Mas Andri di Padang. Jadi Mas Andri juga sempat bilang katanya ada aktivitas tambang emas ilegal yang terjadi di Darmas Raya gitu, karena ataupun Solok Selatan ini seringkali menjadi kayak bahan perbincangan mungkin ya. Nah, berdasarkan kegiatan dari teman-teman AKPSD yang patroli, pernah nggak menemukan titik-titik tambang emas? Kalau pernah, apa jangan-jangan ada di kantong itu? emang benar gitu ada gitu tambang emas itu? Untuk penambang emas itu benar ada, Mas, di Solok Selatan ataupun di Damas Raya. Namun yang kita temui di hutan kita itu tidak ada gitu. Kecuali perkebunan, mungkin ada di perkebunan sawit gitu, di perkebunan sawit lebih. Kalau di hutan kita sih nggak ada gitu. Berarti kalau di area AKPSD itu tidak ada tambang emas sama sekali ya? Tidak ada. Oke, adanya Mas Yoga dan Mas Tian. Oke, siap. Oke, ini akhirnya gini. Tambang mas. Tambang emas. Oke, nah dari tadi sempat kita omongin, Tian sempat menyampaikan, kemudian di remind juga sama Mbak Sarah tentang reforestasi. Ini salah satu gebrakan yang akhirnya dimunculkan karena pengalaman teman-teman di lapangan yang melihat banyak sekali lahan kritis, akhirnya memunculkanlah gerakan Cinta Pohon ini. Nah, ini salah satu pilot project-nya AKPSD yang selama ini gregetan karena bingung mau nyari bibit pohon. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan sama penggagasnya, Tian ya, penggagasnya ya. Silakan Tian. Apakah gerakan Cinta Pohon ini, apakah sebagai tree hugger aja yang tadi dibilang sama Mbak Sarah, atau memang benar-benar kita harus cemplung ke sana? Gimana Tian? Ya, terima kasih Mas. Jadi gerakan ini sengaja kita lakukan pada hari peringatan pohon sedunia. Itu gunanya adalah untuk mengajak terutama kaum muda, kita bisa loh melakukan untuk bumi kita gitu, untuk anak cucu kita dan untuk kita sendiri tentunya. Itulah kita buat gerakan Cinta Pohon. Gerakan ini di mana kita akan membuat sebuah ajakan, yaitu dalam bentuk donatur penanaman bibit pohon gitu Mas. Jadi ya dengan biaya sekian. Berapa satu pohonnya berapa dihargai coba? Ya, kita menghargai dalam satu bibit pohon itu 20.000 Mas. Jadi dengan membayar 20.000 itu mereka sudah mendapatkan satu bibit pohon yang akan nantinya ditanam di area konservasi Profesor Sumitro Djohadikusumo yang sempat terjadi konflik pada tahun lalu, dan yang seperti video yang Mas putar tadi, itulah kondisi hutan kita yang gundul itu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah dari Google Form yang kita buat itu sudah ada 13 donatur yang sudah menyumbangkan kurang lebih 40 bibit pohon. Berarti setiap orang bisa untuk berdonasi pohon ya? Ya. Jadi nanti misalnya untuk teknisnya mungkin bisa sedikit bisa dijelaskan Tian, karena kan saya kan di Jakarta nih. Saya udah donasi dong, pengen tahu dong pohon saya yang mana. Itu gimana Tian? Oke. Nanti ketika saya datang ke sana, oh ini pohon gue nih. Oke. Ya, jadi di Google Form-nya itu seperti yang ada di poster Mas, itu sudah ada barcode-nya. Jadi ketika kita scan itu akan langsung tersambung ke Google Form. Di sana itu ada beberapa kuesioner ataupun isian yang perlu kita isi, seperti nama. Jadi nama donatur, dan juga kita bikin
nama yang akan kita pajang di papan bibit tersebut. Jadi nanti setiap yang berdonor, jadi akan kita buatkan papan namanya. Jadi dan itu tapi nggak gede-gede banget kan papan namanya, bukan kayak nama jalan di perumahan kan? Jadi perumahan itu hutan. Oke, siap. Jadi itu di sana menarik biar nggak terkesan narsis banget gitu ya. Benar. Gimana Tian? Lanjut. Targetnya itu ini tidak hanya sampai ditanam saja. Jadi nanti ini akan kegiatannya kok akan continue, di mana di sana juga kita cantumkan isian untuk media sosial dan nomor handphone untuk kita update kondisinya bagaimana gitu. Setelah beberapa periode akan kita infokan lagi, ini loh bibit pohon yang Bapak atau Ibu sumbangkan pada Gerakan Cinta Pohon yang lalu, seperti itu Mas. Wah, ini keren banget nih. Jadi kalau misalnya donasinya misalnya 100 pohon ya kan, request 1 blok dong gitu. Jadi ketahuan tuh pohon kita itu. Oke. Ini cukup menarik sekali. Jadi kalau misalnya donasi bisa langsung kemana nih? Formnya udah ditempel belum di chat? Formnya bisa ditambahin situ. Ini sudah ada di share nih Bapak Ibu. Sudah dan, ya. Sahabat Sari sudah di kolom chat. Bisa dibagikan juga loh, jangan cuma buat diri sendiri gitu. Iya, benar sekali Mbak Sarah. Betul. Mbak Sarah melihat yang seperti ini gimana Mbak Sarah? Prospek ke depannya Mbak Sarah? Nggak, ini sebenarnya banyak banget yang nyari seperti ini gitu ya. Dan sebenarnya ada gerakan-gerakan seperti ini juga gitu dengan komunitas bahkan otomotif lah apalah gitu. Mereka pun juga melakukan penanaman bibit. Ini sebenarnya seksi issue gitu loh, dan daripada cuman yang sosial yang yang lainnya kalau mereka pas lagi mau sekali-sekali sustainability gitu kan. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang bisa dilakukan bareng-bareng atau istilahnya untuk arisan yang ayo sekali-sekali kita pokoknya donasinya untuk penanaman pohon misalnya. Nah, ini sebagai ide ya untuk kembali lagi bahwa melakukan sesuatu, cuman jangan sampai ya itu terkesannya bahwa oke, gue udah donasi, udah selesai tugas gue gitu. Maksudnya itu yang kita harus ingatkan kembali gitu loh, bahwa kita PR-nya masih banyak dan ini hanya menjadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk memberikan kembali kepada bumi di mana kita hidup gitu ya. Kita perlu oksigennya, ya harus lakukan bagian kita gitu kan. Betul. Jadi ini sekali lagi cukup menarik karena Gerakan Cinta Pohon ini seperti yang disampaikan sama Tian tadi ya. Jadi begitu selesai ditanam, nggak langsung ditinggalin gitu, tapi kita akan pantau terus sampai dia akhirnya besar, dewasa. Jadi ntar Tian punya anak masuk AKPSD Wanadiaksa gitu kan, juga mantauin gitu kan. Jadi itu terus sampai anak cucu gitu ya. Nah, ini satu hal yang sangat perlu banget untuk dibantu ataupun didukung. Nah, cuman tantangannya adalah yang tadi sempat kita obrolin gitu ya, bahwa kayak ada masyarakat yang mungkin belum sadar. Mbak Sarah melihat masyarakat yang belum sadar ini, menurut Mbak Sarah nih, apa sih tindakan ataupun action yang paling simpel aja supaya masyarakat ini sadar bahwa hutan tuh penting buat kita gitu loh. Meskipun kita bisa lah mungkin ambil hasilnya, tapi kan tentu ada prosedurnya ya, dan nggak bisa semuanya kita ambil gitu kan. Nah, tapi gimana Mbak Sarah supaya masyarakat tuh ngeh dan aware dan akhirnya mau ikut ngedukung apa yang dilakukan oleh banyak orang saat ini? Ya, balik lagi ke balancing. Kalau kita hanya menyampaikan istilahnya jangan tebang pohon, jangan enggak ini juga ya kurang efektif ya. Saya suka tadi salah satu hal yang tadi ada Bu Siti Nur Badriah misalnya, dia langsung ngasih jawaban juga gitu. Dia juga ikut gemes gitu karena akhirnya jawab juga dia. Salah satunya adalah dari sumber pendapatan yang lain. Nah, karena ujung-ujungnya yang saya sampaikan di awal, kenapa saya mengangkat soal keseimbangan, karena ada kebutuhan manusia di situ. Nah, kebutuhan manusia itu kan bukan berarti mereka mau merusak, ya kan? Nggak dari sononya cuma mikirin, mari kita rusak lingkungan dan kita tebang. Itu kan bukan menebang hanya untuk menebangnya gitu kan. Kalau enggak ya untuk apa? Capek juga kali dia gitu kan. Kalau misalkan dari segi hanya untuk menebangnya tok gitu kan. Tapi kan menebangnya untuk apa? Mencari pendapatan gitu kan. Atau istilahnya yang paling
bukan blameless ya, tapi yang paling ini adalah menggunakan pohonnya untuk membuat rumah misalnya gitu kan, karena untuk dia bisa buat rumah dia gunakan kayu gitu misalnya nih. Tapi kalau untuk yang menebang, ya ini kita bicara penebangan liar yang dalam skala yang cukup besar, itu untuk usaha kan, ya usaha ujung-ujungnya apa ya, untuk perut, isi perut gitu, untuk dia bisa mendapatkan nafkah, untuk bisa hidup, untuk menghidupi keluarganya. Nah ini kenapa lingkaran itu pokoknya nggak bisa terlepas dari persoalan ya, people-nya adalah kesejahteraan, profitnya adalah supaya ada sustainability gitu kan. Dan dari situ kita cara ngomongnya itu paling ujung adalah kebutuhan sandang pangan mereka papan mereka udah tertutup belum gitu, udah tertutupi, udah terpenuhi atau belum. Kalau misalkan di situ mereka udah punya sumber pendapatan yang lainnya, saya yakin ujung-ujungnya mereka juga nggak mau nyari cara untuk masuk ke dalam hutan gitu kan, nyari pohon yang tepat untuk ditebang satu-satu, keringetan gitu, panas-panas gitu kan. Ya enggak sih gitu loh, maksudnya realitanya kan itu. Kita jangan seolah-olah kita menutup mata bahwa oh mereka jahat gitu. Ini mereka bukan untuk beda ya dengan yang istilahnya di kota yang ngerusak just because ya udah pokoknya gue lagi rebelling aja, gue ngerusak yang ada di sekitar gitu ya kan, pokoknya demo gitu dengan segala hal gitu, pokoknya nggak suka, apatis dan segala, anarkisme dan seterusnya. Enggak lah, kita bicara kalau benar-benar yang biasanya ada di dalam pelosok-pelosok itu adalah masyarakat yang memang mereka butuh sumber pendapatan yang lain. Jadi ini yang juga harus kita, cara kita menyampaikan itu bukan kita menggurui, tapi yuk gimana supaya itu tidak menjadi penebangan pohon liar itu dan perombakan dan perambakan dan seterusnya itu tidak menjadi sumber utama pendapatan mereka gitu. Sip. Nah, kalau gitu apa nih harapannya Yoga supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, dan dengan adanya program Gerakan Cinta Pohon ini, harapan juga ke depannya seperti apa? Apakah saya nggak mau ketemu lagi deh, berharap nggak ketemu lagi orang yang membalak dan seterusnya, itu berkurang semuanya. Gimana? Kira-kira signifikan nggak nih dengan yang kita programkan? Silakan juga. Oke, baik Mas. Harapannya kita gimana ya? Kita tidak bisa pungkiri juga bahwasanya ini masyarakat itu pencahariannya ya seperti yang Mbak Sarah katakan tadi, Nah, hal demikian itu sudah kita lakukan ya, penyedartahuan, sosialisasi yang seperti yang saya ulang lagi nih. Jadi harapannya ya agar kedepannya itu kita bisa untuk Gerakan Cinta Pohon ini itu bisa berjalan dengan lancar itu. Dan masyarakat sekitarnya lebih cepat sadarnya gitu, lebih yang aku lakuin salah nih gitu, lebih aware lah ya, mungkin lebih sadar dan lebih bisa mendukung apa yang dilakukan oleh baik itu pemerintah ataupun dalam hal ini tim dari Wanadiaksa KPSD ya. Iya. Oke, kalau gitu Tian. Siap. Tian mau menyampaikan apa nih tentang Gerakan Cinta Pohon, Tian? Ya, mungkin untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu dan rekan-rekan serta sahabat Arsari, yuk mari kita tanam bibit pohon. Itu aja Mas. Jadi nanamnya besok nanamnya nggak depan rumah tapi di hutan AKPSD ya. Ya benar. Jualan. Tapi nggak apa-apa karena ini kan buat kita juga. Karena namanya usaha Tito. Betul, dan Mbak Sarah, usaha yang baik loh. Gitu. Makanya kan saya kan tadi juga sempat bilang carilah sponsor yang besar gitu. Jadi nanti ada satu blog ini punya Sarah, nah misalnya kan blog ini punya Mas Dirga gitu kan. Blog ini 500 pohon punya Ibu Ari. Nah, itu jadi semuanya ada itu blog-blognya. Nah, yang disebut jangan nama-nama kita juga. Oh, salah ya. Oke, jadi itu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa ada batasan nggak,
Tian, ada batasan harus berapa pohon atau satu aja nggak apa-apa? Masih mute, Ya, masih mute. untuk batasannya itu tidak kita batasi, ya minimalnya cuma satu pohon. Setengah nggak boleh tapi ya, setengah pohon gitu ya, setengah pohon 10.000 gitu. Maksimalnya nggak ada ya, Tian? Maksimalnya nggak ada, Mbak Sarah. Mbak Sarah mau. Jadi kalau mau misalkan nyariin. kayak dia langsung mau ininya 1.000 pohon gitu bisa? Bisa. Tapi sekali lagi sahabat Arsari yang harus diingat, Ya. walaupun sahabat Arsari mendonasikan 1.000 pohon, tidak lantas otomatis itu tanah pohonnya punya Anda ya. Jadi pohonnya aja itu atas nama Anda. Jadi Iya. jangan sampai salah kaprah. Jadi misalnya, oh ada 1.000 pohon, ini punya saya nih tanahnya. Bukan ya, bukan tanahnya, bukan punya situ. Iya, benar. Oke. Baik, kita udah ada di penghujung. Mungkin Mbak Sarah ada yang mau disampaikan kepada para generasi muda, karena kan Mbak Sarah termasuk tokoh muda yang memang sangat peduli dengan lingkungan dan yang namanya isu climate change itu sekarang lagi cukup ramai dibicarakan, sejalan dengan isu yang lain-lainnya dari dunia perekonomian. Nah, silakan Mbak Sarah. Ya, itu justru yang melegakan Mas Tito, bahwa krisis iklim ini di antara generasi Z sama milenial itu dianggap isu yang sangat penting, bahkan hanya nomor 2 setelah isu korupsi. Jadi ini justru hal yang menyegarkan untuk kita karena artinya kesadaran mereka sudah cukup tinggi tentang krisis iklim, yaitu berdasarkan survei yang dilakukan kemarin oleh Indikator. Jadi ini yang kita justru menjadi penyemangat kita. Namun yang memang harus kita tekankan sekali lagi, kita harus terus belajar gitu kan. Jangan hanya berhenti dengan informasi yang sedikit-sedikit. Saya pun istilahnya, kita yang menyebut diri kita adalah pecinta alam, kita aktivis, kita nggak pernah berhenti belajar gitu loh. Jadi kayak misalnya contoh aja nih ya Mas Tito, sangat mudah untuk anak-anak muda menyatakan gerakan anti plastik gitu kan, pokoknya no to plastik. Nah, ini contoh aja, okay? Saya jadi devil's advocate sedikit, karena kenapa? Karena kalau misalkan untuk mereka yang physicist, jadi yang pokoknya scientist ya, ilmuwan, mereka tuh ketawa kalau dengan hal tersebut. Kenapa? Karena istilahnya mereka tahu teknologinya sudah ada yang menjadikan plastik itu bukan musuh. Plastik itu sendirinya bukan musuh kita, karena apa? Plastik aja juga bisa dijadikan energi. Kan ada teknologi waste to energy gitu loh. Plastik juga bisa di-recycle. Saya punya sepatu-sepatu saya juga ada yang dibuatnya dari botol-botol plastik, yang di-recycle dari botol plastik menjadi sekarang juga baju baju renang lah, baju biasa sampai sepatu itu bisa dibuat dari plastik. Sendal aja juga dari ban gitu kan. Ada tuh yang saya baru seneng banget, saya baru nemu di Indonesia, rupanya udah ada yang buat. langsung mau borong. Tapi jadi intinya bahwa kenapa saya bilang itu bukan, ya karena tadi teknologinya sudah ada. Jadi yang jadi musuh adalah kita sendiri. Gitu loh. Bukan produknya gitu. Kalau misalkan kita, karena gimana pun juga ada masyarakat yang plastik itu masih sangat murah, masih sangat terjangkau, jadi mereka mau nggak mau menggunakan itu gitu kan, dan it makes the most sense kalau misalkan untuk packaging juga, karena sekarang yang bisa packagingnya itu masih kedap air ya, itu kan yang bioplastik nggak bisa gitu loh, karena kena air dikit dia larut. Larut, ya. Halo, gimana mau bungkus makanan yang udah pasti ada airnya gitu kan? Nah, jadi istilahnya ayolah kita terus mengedukasi diri kita. Jangan kita jadi istilahnya sok tahu juga. Jangan kita terus habis itu menyatakan bahwa oh ini nggak bagus, ini bagus, ini nggak bagus, ini terus kita cari tahu. Lalu yaitu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan alam, tanpa kita mengambil terlalu banyak, karena ujung-ujungnya alam ini untuk siapa sih? Ya untuk kita juga gitu loh, ya kan? Jadi itu yang saya mau ingatkan dari segi itu, ayo kita tetap semangat dan justru gunakanlah apa yang sudah disediakan oleh Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo ini di AKPSD untuk penanaman pohon sebagai kesempatan
untuk bisa melakukan satu hal yang sangat kecil tapi sebenarnya sangat berpengaruh. Anggap aja ya udah carbon footprint-nya ditaruhnya di situ kan gitu. Udah nggak usah mikir terlalu jauh gitu loh. Gak usah repot-repot pikirnya. Gak usah repot-repot. Carbon footprint-nya tinggal oh ya pokoknya setiap kali dan itu langsung auto debit tiap bulan gitu kan, tinggal kasih tauin gitu. Oh saya udah nih bulan ini ngasihnya segini gitu kan. Berarti sudah menanam sekian pohon. Bayangkan kalau tiap pohon yang istilahnya nabung dari segi bukan dana tapi nabung juga justru dari segi pohon gitu ya, itu bisa seperti apa ke depannya. Itu mungkin yang bisa mulai dipikirkannya seperti itu juga. Siap kalau gitu. Terima kasih Mbak Sarah. Dan Yoga, pesan-pesan untuk masyarakat, terutama masyarakat yang sering banget ngancem-ngancemin yoga. Silakan. Sebenarnya sih Mas, kita selagi kita berbuat baik, melakukan hal-hal yang itu sudah menjadi tameng bagi kita. Jadi masyarakat yang sering melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan itu ya mungkin cepat-cepatlah sadar gitu Mas. Siap. Cepat sadar katanya dalam hati si masyarakatnya. Yang penting mah dompet saya penuh dulu, baru saya sadar. Oke, terima kasih Yoga ya. Dan Tian akhirnya sebagai salah satu penggagas gerakan Cinta Pohon ini, silakan Tian. Apa yang mau disampaikan untuk masyarakat dan sahabat Arsari? Iya, yang pertama itu ucapan terima kasih Mas. Jadi teman-teman yang hadir ini salah satu bentuk mereka mendukung kita melakukan kegiatan ini, itu aja kita apresiasi untuk itu. Yang kedua adalah harapan kita untuk menghijaukan bumi itu, menciptakan lapisan ozon yang baik lagi. Sebenarnya itu bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang tua kita, untuk adik kita, untuk anak kita, dan cucu kita, dan untuk semua yang tinggal di bumi ini. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih. Kalau gitu 4 narasumber hebat saya di kesempatan sore hari ini, terima kasih sudah meluangkan waktu di akhir pekan yang sangat cerah ini, karena kebetulan mendungnya sebentar aja, terus langsung cerah lagi. Mudah-mudahan semua niat baik teman-teman di AKPSD Arsari ini bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat semuanya, terutama dari sahabat Arsari, karena seperti yang disampaikan Mbak Sarah tadi, ya nggak susah juga sih, cuma 20.000 gitu kan, satu pohon, nggak ada salahnya lah, dia auto debit sebulan satu gitu kan. Ntar setahun berarti udah punya 12 pohon, udah ikut ngebantu 12 pohon, seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Sarah, terima kasih Yoga, terima kasih untuk Tian juga, sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Dan untuk sahabat Arsari, jangan lupa untuk Anda yang ingin berdonasi pohon, silakan formnya sudah ada di kolom chat, itu bisa diambil ataupun di-download dan diisi di Google Form, kemudian juga ada absensi, silakan diisi juga. Tentunya jangan lupa terus pantau aktivitas kita, baik itu tentang gerakan Cinta Pohon ini, maupun hal-hal lainnya yang dilakukan oleh teman-teman di Yayasan Arsari. Bisa cek Instagramnya @yayasan_arsari, kemudian ada juga Instagram PRHSD @PRHSD_Arsari. Kemudian kalau misalnya Anda tertarik dengan orangutan, bisa cek Instagram @PSO_Arsari. Lalu kemudian ada @PKR_Arsari, PKR_Arsari, dan @YKI_Arsari. Itu semua akun Instagram yang ada ataupun yang berafiliasi dengan Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Dan juga untuk kanal YouTube-nya silakan di search Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Kalau gitu selamat sore untuk semuanya dan selamat Hari Pohon Sedunia. Dan tentunya mohon teman-teman bisa membuka kameranya, kita coba untuk mendokumentasikan kegiatan kesempatan kali ini. Mohon bantuan dari teman-teman panitia untuk mengambil dokumentasi. Terima kasih loh sudah hadir ya. Ada, ini saya nggak bisa sebut semuanya ya. Ada Patrick, kemudian ada Witnowati, kemudian ada Mas Andri Mardiansyah. Oh ini Mas Andri tuh yang selama ini WhatsApp nama saya. Oke, sudah semuanya ya. Dibuka semuanya kamera. Dalam hitungan 3 silakan. Salam lestari. Bentuk huruf L dan ucapkan salam lestari ya. Aba-aba saya, 1, 2, 3. Salam lestari. Salam lestari. Oke, sudah diambil ya gambarnya.
terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan kali ini. Dan jangan lupa, ayo berdonasi. Donasi zaman sekarang yang zaman now itu adalah donasi pohon. Dan kita tutup perjumpaan di kesempatan kali ini dengan menayangkan sebuah video yang sudah dibuat oleh tim media dan komunikasi Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Bergoyang di terpa angin, berwarna-warni daunnya dengan ranting-ranting yang berjuntai, menahan dedaunan dengan kuatnya. Ada dahan yang menjaga ranting, ada batang yang menjaga dahan, akar yang mencari makan, dan bunga-bunga menghiasi. Kau melindungiku dari sinar matahari. Kau meneduhkanku di siang hari. Dan kau yang memberi oksigen untuk bernafas umat manusia tanpa henti. Selamat Hari Pohon Sedunia, salam lestari. Satu pohon untuk bumi demi masa depan penuh arti. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan selamat berpekan, selamat menjalankan kembali aktivitas esok hari, dan saya Tito Serawan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Rahayu Rahayu Rahayu, Salam, dan salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Mimpiku ingin melihat bumi ini tetap hijau, senantiasa berseri. Aku Kenzi, ayo bergabung di gerakan Cinta Pohon bersama Arsari. Terima kasih Kenzi atas donasi pohonnya. Ayo sahabat Arsari berdonasi untuk menanam pohon. Selamat Hari Pohon Sedunia, salam lestari. Satu pohon untuk bumi demi masa depan penuh arti.